Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hairunisa dari program studi PGSD semester 2 dengan NPM 56 nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Perkembangan Intelektual pada Peserta Didik. Jadi, apa itu intelektual? Nah, intelektual di sini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelektual adalah seseorang yang cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mampu untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual itu untuk berpikir, belajar, memecahkan masalah, beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan penalaran, pemahaman, dan juga penggunaan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Nah, secara umumnya, kemampuan intelektual itu mencakup berbagai aspek kognitif seperti berpikir logis, daya ingat, pemahaman konsep abstrak, dan juga keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, intelektual menurut para ahli. Yang pertama menurut Gunarso 1991. Intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, intelektual menurut David Wechsler dalam Azwar 1996. David Wechsler mendefinisikan intelektual itu sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu dan berpikir secara rasional serta menghadapi lingkungan secara efektif. Salah satunya teori yang terkenal yaitu teori Jean Piaget. Perkembangan intelektual menurut teori Jean Piaget adalah perubahan kualitatif dalam cara berpikir anak seiring dengan pertumbuhan dan interaksi mereka dengan lingkungan. Nah, menurut Jean Piaget ini, perkembangan terjadi melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, di mana anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman dan interaksi sosial. Selanjutnya, tahapan-tahapan teori Jean Piaget. Tahapan-tahapan teori Jean Piaget di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensori motor. Tahapan sensori motor di sini di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, menurut Jean Piaget, tahapan ini yaitu bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan, selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan. Nah, tahapan sensori motor ini adalah tahapan pertama dari 4 tahapan. Selanjutnya, tahapan praoperasional. Tahapan praoperasional di usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Nah, ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memandai. Nah, dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Nah, anak mulai menggunakan simbol, yaitu anak dapat mengklasifikasikan objek dengan menggunakan satu ciri, seperti anak mengumpulkan benda berwarna merah walau bentuknya berbeda-beda. Nah, tahapan ini anak pemikirannya masih egosentris.
Nah, egosentris di sini adalah anak masih sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Selanjutnya, tahapan operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan ketiga dari 4 tahapan. Tahapan ini muncul antara usia 6 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Dan ada proses-proses penting dalam tahapan ini, antara lain yaitu proses pengurutan, di mana proses pengurutan ini kemampuan anak untuk mengurutkan suatu objek menurut ukurannya, bentuknya, atau ciri-ciri lainnya. Seperti contoh, bila anak diberi benda yang beda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda terkecil sampai benda paling besar. Sebaliknya, dari benda paling besar ke paling kecil. Dan yang kedua, proses klasifikasi, yaitu kemampuan anak untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, dan karakteristik lainnya. Yang ketiga, proses disentering, di mana anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Dan yang keempat, proses reversibility, di mana anak mulai memahami jumlah atau benda-benda itu dapat diubah dan kemudian mengembalikannya ke keadaan awal. Nah, untuk itu anak dapat cepat menentukan 4 ditambah 4 yaitu 8 dan 8 dikurangi 4 akan sama dengan jumlah sebelumnya yaitu 4. Dan proses yang kelima yaitu konservasi. Nah, konservasi di sini anak memahami konsep konservasi yaitu volume atau jumlah tidak berubah meskipun bentuknya berbeda. Dan yang terakhir, proses penghilangan sifat egosentris. Ini kemampuan untuk penglihatan anak ke sesuatu sudut pandang pada orang lain. Pada tahapan selanjutnya yaitu operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Tahapan operasional formal ini adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget, di mana tahapan ini dimulai anak usia 11 tahun ke atas saat anak sudah mulai pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Dan karakteristik pada tahapan ini ialah anak sudah mulai berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Yang keenam, hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget. Pertama ada maturation atau kematangan, yaitu perubahan akan terjadi selama proses perkembangan. Nah, ini seperti proses alami pada pertumbuhan, di mana berjalannya waktu, tubuh dan otak anak akan semakin matang. Dan mulai dari bayi hingga dewasa. Nah, ini perubahan akan terjadi secara bertahap. Mulai dari bayi, mungil hingga menjadi orang dewasa. Nah, kematangan inilah yang membuat anak berpikir hal-hal yang belum dipahaminya. Yang kedua yaitu activity atau aktivitas, di mana semakin banyak anak berinteraksi dengan dunia nyatanya, semakin banyak pula pengalaman yang dia dapatkan. Contohnya, pada saat anak bermain dengan teman-temannya, yaitu bermain dengan yang bereksperimen atau mencoba hal-hal yang baru, ini akan membuat anak belajar banyak dari aktivitas-aktivitas yang membuat anak mengembangkan kemampuannya untuk memecahkan masalah, memahami lingkungannya, dan bagaimana cara tepat untuk bertindak atau berperilaku. Nah, jadi semakin anak aktif, semakin banyak pula anak yang belajar dan semakin berkembang cara berpikirnya. Yang nomor 3 pada hal yang mempengaruhi kognitif anak yaitu social transmission atau transmisi sosial, di mana pada saat berinteraksi dengan orang lain, secara otomatis anak akan belajar darinya.
Nah, teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata, yaitu skema bagaimana seseorang memersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, bukan teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori kognitif berpendapat bahwa manusia membangun kemampuan kognitifnya melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Selanjutnya ada pertanyaan ya teman-teman, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, menurut KBBI, apa definisi intelektual? Pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa aspek kognitif yang tercakup dalam kemampuan intelektual secara umum. Yang ketiga, bagaimana Gunarso 1991 mendefinisikan intelektual?